Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Setelah kita bahas mengenai naked bike terbaru dari Honda, yaitu CB150R, kita udah buatkan videonya, Anda bisa lihat linknya di atas ini. Kita bedah seperti apa motornya dan sedikit first ride, karena kita begitu keluar dari showroom ternyata motornya udah ada dan bisa langsung kita bawa pulang. Tapi belum kita test ride, jadi kita masih coba motornya keliling-keliling Jakarta dan hasilnya nanti kita akan keluarkan videonya setelah video ini. Tapi di video ini kita akan tetap bahas motornya bukan yang standar, tapi inspirasi modifikasi yang sudah disiapkan sama Honda. Seperti yang ada di belakang saya ini ada dua motor, konsepnya itu yang ini adalah Street Fighter dan yang berwarna apa itu? Abu-abu dan hijau itu dia konsepnya urban sport. Kita bahas satu persatu. Selamat datang di Auto Rider dan kita akan tonton seperti apa modifikasinya. Ya, dia banyak sekali dipasangkan peranti-peranti aftermarket. Nah, buat Anda yang ingin cari-cari barang-barang aksesori aftermarket atau malah Anda ingin jualan, nah ini ada sesuatu yang menarik kalau Anda ingin mengembangkan usaha di bidang otomotif, terutama berkaitan sama aplikasi di dunia digital, itu sekarang ada Gias 360. Jadi kalau Anda ingin jualan apa ya? Di sana bisa jualan motor dan jualan peranti pendukungnya, aksesori, spare part, dan tentunya pasti aman, nyaman, dan tenang ya. Dan Anda bisa daftar gratis, nggak pakai ribet, dan Anda bisa klik linknya di bawah ini. Oke, sekarang kita bahas satu persatu peranti aftermarket apa saja yang dipakai di Honda CB150R ini. Pertama dari bagian bawah dulu, karena itu adalah yang paling kekar. Sebenarnya dia bukan peranti aftermarket, tapi dia adalah peranti kanibalan ya kalau kita bisa bilang ya. Dia diambil dari kakaknya yaitu Honda CBR 250RR. Itu pelek depan dan belakangnya kita lihat beda sama standarnya. Dia palangnya lurus bukan Y gitu. Jadi ternyata builder dari motor ini yaitu R Autoworks itu cukup detail dan presisi memasang pelek Honda CBR 250RR ke CB ini. Dia di depan peleknya kan 3 inci, di belakang 4 inci. Tetapi kalau kita lihat di belakang, dia dipasang bukan cuma peleknya saja, tapi berikut dengan swing arm. Nah, kalau kita lihat nih, sepertinya motornya jadi sedikit lebih panjang dibanding standarnya karena arm belakangnya juga sedikit panjang. Kalau kita lihat nih, di belakang itu bannya jadi lebih panjang dibanding bodinya. Peleknya udah kekar, apalagi dipadu sama ban yang juga kekar. Karena di depan itu dia bannya kita lihat ya Michelin Pilot Road 5, lebarnya 120, profil 70, ring 17. Di belakang lebih besar lagi, pakai ban Michelin yang sama, profilnya adalah lebar 150, profil 70, ring 17. Masih di kaki-kaki kita lihat di depan sebagai paduan dari shock breaker barunya ini itu dipasangkan kaliper dari RCB. Terus di depan dia menggunakan visor yang original Honda dan kelihatan ya beberapa peranti original juga dipasang di sini. Aksesori itu di cover dari radiator, terus dari tutup tangki bensin ini juga aksesori original Honda dan tank pad ini juga aksesori original Honda. Lalu kita lihat di depan stangnya masih mirip sama yang lama tapi dia dicat hitam. Dan sebenarnya masih ada tempat spion ya bro, tapi spionnya itu sekarang pindah ke samping. Jadi N-bar mirror dia menemani hand grip dari Rizoma, ini enak banget. Sementara dia handle-nya pakai RCB di handle rem depan dan handle couplingnya ini. Turun ke bawah kita lihat dia sudah pasang frame slider. Ini sih sepertinya aftermarket ya. Dan karena di bagian bawah ini konstruksi mesin dan sasisnya mirip sama yang lama, jadi beberapa aksesori CB yang lama itu masih bisa dipasang di CB baru ini. Di belakang juga kelihatan dia sudah pakai footstep underbone. Sementara di belakang itu masih sama, hanya selang remnya sudah braided. Begitu juga di depan, selang remnya udah braided juga. Jadi remnya pasti lebih pakem.
Sementara kalau sok depan dia masih pakai peranti asli, ya udah keren ya, warnanya kuning. Tapi di belakang sebagai teman dari lengan ayun dari Honda CBR 250 RR ini, itu kita lihat ada shock breaker warna merah dari YSS G Series. Jadi ada tabungnya di sebelah kiri dipasang. Oke. Karena bannya melar ke belakang, jadi spakbornya dicopot diganti sama tail tidy custom. Sedikit lebih panjang sih dari tail tidy original Honda ya. Oke, lalu kita akan lihat di bagian jok ini, dia sudah di custom juga. Ada polanya, bentuknya seperti X gitu, dan sudah dipadu dengan single seat cover. Cakep bro. Sementara knalpotnya custom nih, full system dari depan ke belakang. Itu brandnya ya brand dari buildernya, ya kan. Lalu di atasnya knalpot ada master rem dari RCB, dan bodinya semua dibuat hitam, walaupun hitam dop mirip sama yang aslinya ya, kelihatan nih. Di sini tetap ada garisnya, ya kan, tarikan garisnya, terus ada emblem Honda di sini, tapi sebenarnya dia ada airbrushnya, dan airbrushnya doff keren banget. Nuansanya anak motor banget nih, ada busi, ada gigi, ada mesin, ada piston, dan semuanya di sekujur bodi ada nih. Keren banget, dipadu sama lampu udah smoke. Oke, ini kan gaya Street Fighter. Kita pindah ke yang sebelah. Oke, sekarang kita pindah ke modifikasi yang warnanya silver sama, ini warnanya apa ya? Kuning stabilo apa hijau stabilo nih? Ayo. Komen di bawah ya, ini kuning apa hijau, ayo. Jadi dia konsepnya lebih minimalis sih sebenarnya dibanding yang Street Fighter tadi, karena dia nggak pakai ubahan kaki-kaki, semuanya masih pakai peranti standar, dan bodinya juga standar, tapi warnanya lebih ngejreng aja nih. Jadi lebih fokus ke airbrushnya, karena bukan cuma bodinya, tapi tangkinya juga dicat. Jadi mirip sama yang lama ya, kalau yang baru kan sasisnya hitam tuh, kalau CB yang lama tuh masih ada yang sasisnya merah. Nah ini mungkin inspirasi dari yang CB yang lama, jadi dipadu-padankan dengan bodinya. Jadi bodinya juga grafisnya keren nih, dia ngikutin garis bodi, ya kan, ada warna abu-abu, silver, tapi logo Hondanya itu di airbrush juga, jadi nggak seperti yang itu dia emblem, tapi ini di airbrush. Beberapa komponen original aksesori Honda juga dipasang, seperti visor depan, terus cover tangki, ini ada tank pad, terus ada single seat belakang, ini juga dipasang. Di sini juga dipasang nih cover radiator, dan kalau kita lihat ya cover radiatornya, ini karena dia pakai upside down yang kita udah bahas ya di first ride, jadi dia tidak terlalu patah beloknya, dan kalau pakai cover radiator, lihat tuh. Sebelah sini tadi agak mentok nih bro. Saking gedenya kaki depannya. Di depan itu peleknya masih standar, tapi bannya udah diganti pakai FDRM Extreme. Lebarnya 120, jadi masih masuk ya. Ini dengan spakbor standar, ini masih lega banget kalau pakai pelek standarnya. Dan kalau pakai peleknya CBR 250 RR tadi juga masih masuk, karena spakbornya lebar banget. Di belakang juga ya pasti muat lah ya, karena pakai bannya nggak terlalu lebar, cuman naik satu step dari 130 sekarang jadi 140. Kelihatannya dia pakai, oh ini juga ganti kalipernya pakai RCB, dan selang remnya sudah braided. Begitu juga levernya ini itu juga sudah pakai RCB, tapi master remnya masih pakai standar nih. Di sebelah kiri handle-nya juga udah pakai RCB. Terus di depan sini itu spionnya model ya minimalis lah ya kan. Stangnya masih standar, tapi dia sudah pakai hand gripnya RCB, dan jalurnya juga udah ganti nih, lebih cakep. Terus di bawah dia tetap pakai, oh ya ini ada aksesori original lagi, itu cover engine itu masih dipakai yang original. Terus dia juga pakai, nah ini dia nih footstepnya underbone, jadi posisi ridingnya pasti lebih racy, walaupun stangnya tetap dekat sama kita ya. Dan di belakang dia spakbornya lebih minimalis sekarang, karena dia tetap pakai tail tidy dari
original aksesori Honda. Jadi kira-kira kalau pakai original aksesori terus di tweak lagi, di custom lagi sedikit, jadilah seperti ini. Udah ganteng ya, apalagi bagian depan nih. Dia lebih lebar tangkinya, sok depannya juga kuning dan lebih gede. Pasti lebih ganteng. Oke, satu lagi di belakang ini dia pakai standar pedok. Ya kalau punya CBR 250RR ada lah ya, dia udah buat jalurnya. Tapi yang ini kan sebenarnya nggak ada tuh. Ternyata dia buat jalurnya itu dilas ke lengan ayun aslinya. Inspirasi juga ya nggak? Oke, kira-kira itu yang kita bisa bahas mengenai dua inspirasi modifikasi dari Honda CB150R Streetfire terbaru 2021. Dan bagaimana menurut Anda, apakah udah siap buat meminang kedua motor keren dan kekar ini? Kalau dari depan kelihatan nih, sangar banget ya. Apalagi yang ini dia pakai peleknya kakaknya CBR 250RR, lebih maco lagi, lebih tebel lagi, lebih keker. Oke, kita sudah sampai di ujung video. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, dan nyalain tombol lonceng untuk terima notifikasi dari channel Autorider. Makasih juga yang sudah main-main ke website kami www.autorider.com, main-main juga ke Instagram kami di @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa ya di video kami yang lain. Dadah!